Kita percaya Dia Raja di atas segala raja. Dia penyelamat kehidupan kita. Dia Immanuel, Dia Allah beserta dengan kita. Tidak hanya Dia menyertai di waktu-waktu indah dalam kehidupan kita, bahkan di dalam lembah kekelaman Tuhan pun tetap menyertai kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak akan meninggalkan setiap kita. Untuk itu mari sama-sama datang lebih dalam di hadapan Tuhan sore hari ini. Dia siap berbicara kepada setiap kita secara pribadi lepas pribadi. Untuk itu jangan keraskan hatimu, tetapi buka hatimu. Supaya ketika Tuhan berbicara, engkau menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan sore hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Kau beserta kami Yesus. Oh. Kita menyatakan Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel Tuhan. Oh, sama-sama katakan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau buktikan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Panggil namanya Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku dalam kesesakan. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel.
besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sekali lagi panggil namanya Immanuel, 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 Engkau besertaku. Dalam kelemahan kita katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Oh, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Mari apapun keadaan kita sore hari ini, tetap panggil Dia, katakan Immanuel, Engkau beserta kami Tuhan. Oh, panggil namanya Immanuel. Kau yang setia Tuhan, Kau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Karena Kau sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Oh, Kau Immanuel, Kau Immanuel, Allah beserta kami. Engkau beserta kami Tuhan. Oh, Kau Immanuel. Oh, oh, Engkau beserta kami Tuhan. Oh, oh. Dengan lembut katakan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Pengorbanan-Mu menjadi bukti bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau memberikan segalanya bagi kami Tuhan. Sehingga setiap apapun Tuhan sudah Engkau tanggung. Segala sakit penyakit, segala kesusahan, segala kutuk Tuhan, penderitaan Tuhan sudah Engkau tanggung dari kayu salib Tuhan. Sehingga sore hari ini kami mau bilang, God is so good,
God is so good to me, God. Say, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Dari hati kita katakan, God is so good. God is so good. With your heart say, God is so good. God is so good. God is so good to me. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Sing together, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to oh, God is so good. Engkau baik Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. With my heart say, God is so good. God is so good. Engkau sungguh baik Tuhan. God is so good. God is so good to me. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Ekspresikan di hadapan Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to engkau dengan Tuhan saja. Say, God, He's so good. Engkau baik Tuhan. God, He's so good. God is so good to me. God is so good. He's so good to. Sekali lagi bersama katakan, God is so good. 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 He's so good to me. Oh, God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. He's so good to me. Haleluya. Inilah yang bisa kami nyatakan Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Pengorbananmu Tuhan itu sangat cukup bagi kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan yang harusnya Tuhan gak ada sampai dengan hari ini Tuhan, Engkau menebus hidup kami Tuhan. Dan biarlah Bapa, sebagai ungkapan syukur Tuhan, kami akan terus mengiring Engkau
setia kepadamu, karena Engkau tuh sudah terlebih setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji, menyembah nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, waktu yang tepat Engkau mau berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Mari berkati hamba-Mu, sehingga perkataan Tuhan boleh disampaikan dengan jelas untuk mengingatkan, menegur, bahkan membangkitkan setiap kami. Hati kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kiranya kami tahu Tuhan ada kekuatan yang baru akan dinyatakan di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita memiliki kesempatan untuk kita beribadah bersama, memuji Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah, ada yang di tempat ini juga, tapi kita percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan hari ini saya beri judul terbebas dari intimidasi. Ya, saudara, di dalam perjalanan iman kita, iblis selalu berusaha untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Kenapa sih atau apa sih yang iblis lakukan hari-hari ini, yang iblis kerjakan hari-hari ini? Apa yang menjadi targetnya, apa yang menjadi tujuannya, yaitu untuk membawa pengikut Kristus, membawa orang-orang percaya jauh dari Tuhan. Dan salah satu cara yang paling ampuh yang hari-hari ini iblis sedang kerjakan adalah dengan mengintimidasi, saudara. Intimidasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa merupakan tindakan atau perkataan yang menakut-nakuti. Bisa berupa ancaman dan juga gertakan untuk melakukan sesuatu. Itulah intimidasi. Yang pada intinya intimidasi ini dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan niat atau rencana kita semakin dekat kepada Tuhan dari hari ke hari. Khususnya ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, iblis seringkali menggunakan intimidasi, iblis seringkali mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan semangat kita, yang melemahkan kita. Iblis katakan Tuhan menolak engkau. Iblis katakan engkau sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan dan Tuhan tidak mungkin mengampunimu. Sudah terlalu banyak hal yang engkau tuduh, yang engkau lakukan sehingga Tuhan tidak mau lagi menerima engkau. Kamu tidak berharga, kamu gagal. Saya mau katakan saudara, itu merupakan bentuk dari intimidasi si iblis. Dan ketika intimidasi itu menguasai kehidupan kita, ketika intimidasi itu terus kita dengar, terus masuk dalam otak kita apa yang akan terjadi. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika intimidasi itu terus merasuk, ketika intimidasi itu terus masuk ke dalam pikiran kita, kita tidak menang, kita tidak terbebas dari intimidasi itu, maka kondisi berikutnya yang akan kita hadapi adalah kita tawar hati. Dan ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita, saudara. Ketika kita di dalam permasalahan pergumulan, iblis mengintimidasi. Dan ketika kita tidak berusaha dengan kekuatan Roh Kudus, kita tidak cepat bangun, kita tidak cepat bangkit, saudara. Maka kita akan tawar hati dan kecillah kekuatan kita. Yang pada akhirnya, kemenangan iblis adalah ketika kita mengalami keputusasaan dan kita meninggalkan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, saudara, ada beberapa kisah yang membicarakan tentang intimidasi ini. Ada kisah Ayub. Bagaimana ketika dia mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Intimidasi itu datang dari istrinya. Apa yang istrinya katakan? Saat ini keadaanmu sudah terburuk. Keadaanmu sudah sangat buruk. Sekarang hujatlah Tuhanmu dan matilah. Apa yang Ayub katakan? Ayub katakan engkau seperti perempuan gila. Kenapa Ayub bisa katakan engkau seperti perempuan gila? Menunjukkan bahwa Ayub tidak dikuasai oleh intimidasi. Ayub adalah orang yang saleh, Ayub adalah orang yang dekat dengan Tuhan.
Tapi ketika ada permasalahan pergumulan, Ayub tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa Tuhan meninggalkan dia. Seringkali ketika kita ada masalah pergumulan, yang kita pikirkan apa? Wah, Tuhan sudah tidak sayang. Wah, Tuhan sudah meninggalkan. Wah, Tuhan sudah tidak memperdulikan. Apalagi masalah pergumulan itu terjadi sebagai akibat dari dosa dan pelanggaran kita. Di situ kita makin terpuruk, saudara. Ketika saya terbawa arus di Pantai Pangandaran, saya ingat sekali. Ketika itu saya sangat tahu bahwa saya ada di dalam pusaran dan saya katakan, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba saudara, di dalam hati saya sangat jelas, di dalam hati saya katakan gini, Yusak, kamu sekarang berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Kemana aja dari kemarin? Kamu udah bilang Tuhan tidak ada, kamu udah bilang kamu tidak percaya Tuhan, kamu sudah mengumpat Tuhan dengan kata-katamu. Sekarang kau memanggil-manggil Tuhan, Tuhan gak akan dengar engkau. Itu yang iblis katakan di dalam saya. Dan saat itu saya cabut perkataan saya, saudara. Saya katakan, oh iya gak jadi Tuhan. Udah saya mati di sini. Tapi bersyukur Tuhan selamatkan saya. Itulah intimidasi iblis, saudara. Intimidasi iblis membuat kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan, sumber kekuatan dari segala yang ada. Intimidasi si iblis membuat kita menjadi malu dan merasa tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan. Ada sebuah kisah, sebuah perumpamaan. Ya, coba tampilkan di slide berikutnya. Oh, oke. Back dulu sebelumnya. Oke, kayaknya saya belum masukin di slide. Oh ya, betul. Saya tidak masukkan di slide. Kita lihat sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-15. Saudara buka Alkitabnya, ya baik Alkitab manual, buku Alkitab maupun yang ada di handphone saudara. Kita lihat sama-sama, ada sebuah kisah juga tentang perumpamaan tentang intimidasi ini. Ya, di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Judulnya apa saudara? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya mau cerita sedikit tentang perumpamaan ini. Mungkin saudara, Bapak, Ibu sekalian sudah pernah mendengar kisah ini. Ada di sebuah kota, ada seorang kaya, dia mempunyai 2 orang anak. Ya, anak yang kecil, saudara, anak yang bungsu. Pada suatu hari datang kepada bapaknya dan meminta warisan. Datang kepada bapaknya minta harta yang menjadi bagiannya padahal bapaknya belum meninggal. Ini kurang ajar juga ini anak. Dia minta warisan ke bapaknya, bahkan seluruh bagian yang akan menjadi waris dia minta. Singkat cerita, bapaknya akhirnya memberikan harta bagian anak itu. Dan dikatakan bahwa beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual hartanya, ada tanah mungkin, ada rumah yang diberikan mungkin oleh bapaknya. Semuanya dijual dan uangnya dipakai untuk berfoya-foya. Di firman Tuhan di ayat yang ke-13, Lukas 15 ayat 13 dikatakan, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, saudara. Dia menghabiskan, dia menghamburkan kekayaannya untuk memuaskan hawa nafsunya. Di ayat yang ke-14, kita renungkan sama-sama, baca sama-sama ayat ini ya. Lihat Alkitab kita. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Wah, nemuin masalah saudara. Ada masalah yang terjadi dalam hidupnya, hartanya habis, timbul bencana kelaparan dan dia mulai melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Saking udah gak punya uangnya, tapi dia perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya dia bekerja sebagai penjaga babi. Ayat yang ke-16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lihat di sini saudara. Sampai-sampai orang yang tadinya sangat kaya, punya latar belakang yang sangat nyaman hidupnya. Ketika dia sudah menghabiskan hartanya, dia sampai makan makanan untuk babi. Mengisi perutnya dengan ampas, saudara. Di ayat yang ke-17, perhatikan. Lalu orang itu, ya, ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Lihat di sini, dia teringat kembali akan masa lalunya. Dia teringat kembali akan kenyamanan di rumahnya, bahkan bukan kenyamanan dia sebagai anak. Di sini dikatakan dia teringat kepada orang-orang yang menjadi upahan bapaknya, makanannya begitu berlimpah, saudara. Padahal dia statusnya adalah anak. Tapi yang dia ingat di sini adalah lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia adalah anak, tapi dia ingat yang di sana adalah hamba dari ayahnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa aku tidak layak lagi menjadi anak. Dia sudah merasa aku melakukan kesalahan yang begitu besar. Aku sudah tidak sopan, aku sudah menyakiti, melukai hati bapakku. Dan hari ini aku tertimpa oleh masalah yang begitu besar. Tapi di ayat yang ke-18 dikatakan apa? Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapak. Dia adalah anak, tapi dia merencanakan untuk pulang dan dia rencana untuk katakan bahwa jadikan aku sebagai orang upahan Bapa. Karena dia merasa tidak layak lagi dijadikan sebagai anak. Masalah yang dihadapinya timbul karena keberdosaannya, saudara. Kehidupan orang yang terintimidasi karena dosa, itu penuh dengan ketakutan. Dia takut dosanya ketahuan, dia takut dihukum, dia takut ditolak ketika dia membutuhkan bantuan, dia takut untuk berkata jujur. Setelah ketakutan itu menguasai dia, akhirnya dia tidak dapat dekat dengan Bapa. Ketika anak ini, saya percaya kitab ini, Lukas 15 ini, kisahnya tidak diceritakan, perumpamannya tidak diceritakan secara detail. Bapak Ibu bayangkan kalau jadi anak itu. Ketika kelaparan datang, dia tahu kepada siapa seharusnya dia minta tolong. Dia tahu kepada siapa seharusnya dia datang. Tapi kenapa dia tidak kunjung datang? Karena dia merasa, Bapakku nggak mungkin terima aku. Bapakku pasti tolak aku. Sehingga dia menahan sebegitu rupa, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi penjaga babi. Ketika dia menjaga babi, dia teringat lagi akan bapaknya. Dia tahu kepada siapa dia harus pergi, namun dia tidak punya kekuatan. Dia dikuasai oleh ketakutan, takut ditolak, takut tidak diterima. Ya. Akhirnya anak muda ini tidak dapat dekat dengan bapaknya. Begitu juga dengan kehidupan kita hari ini, saudara. Mungkin hari ini kita sedang dalam masalah pergumulan, entah itu karena kesalahan dan dosa kita di masa lalu, akhirnya kita menghadapi pergumulan hari ini, atau memang karena Tuhan izinkan ada pergumulan untuk membentuk kehidupan kita. Ketika kita tahu kepada siapa kita harus bergerak, saya katakan, ketika kita tahu kita harus bergerak kepada Tuhan, dan ada hal yang menahan kita, saya mau katakan itu pekerjaan si iblis. Anak ini takut datang kepada bapaknya, sehingga anak ini tidak dapat menikmati kasih bapaknya. Kita tahu sama-sama kisah akhir dari anak sulung ini, anak bungsu ini. Dia diterima oleh bapaknya. Dia disambut oleh bapaknya. Tapi ketika dia dikuasai oleh intimidasi, dia tidak dapat merasakan kasih bapaknya. Walaupun bapak sangat mengasihi dia. Dalam hidup kita, seringkali kita mengalami hal yang demikian, saudara. Kita tahu, tapi kita merasa tidak layak. Sehingga apa yang terjadi? Kita terus dikuasai oleh ketakutan. Kita tidak memiliki damai sejahtera. Pada akhirnya, iblis memberi iming-iming damai sejahtera yang palsu. Iblis memberi iming-iming kepada kita damai sejahtera yang palsu. Akhirnya kita lakukan itu, kita terima hal itu, kita masuk dalam perintah iblis, kita masuk ke dalam jalan keluar yang diberikan oleh iblis untuk memperoleh damai sejahtera yang palsu. Di situ kita mulai menjadi budak dosa, terikat dengan dosa.
Dan terus itu akan terjadi berulang-ulang. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai 24 firman Tuhan mengatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Wow. Ketika anak ini terbebas dari intimidasi, ketika dia memutuskan untuk kembali kepada papanya, ketika dia tanggalkan semua rasa takut, ketika dia tanggalkan semua rasa gengsi, semua rasa tidak berharga dia tanggalkan. Dia datang kepada bapaknya, ternyata saudara, sambutan dari bapaknya begitu luar biasa. Dan ketika orang ini terbebas dari intimidasinya, ketika orang ini menang atas intimidasi itu, dia boleh mengalami kasih Bapa yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sebelumnya dia membayangkan ayahnya yang marah, ayahnya yang tidak mengenali dia, ayahnya yang menolak dia, tetapi firman Tuhan katakan, ketika ayahnya melihat anak ini jalan masih jauh, ayahnya melihat siapa yang lari, bukan anaknya yang lari. Anaknya mungkin datang langkah demi langkah, dia menyadari keberdosaan dia. Langkah demi langkah dia mungkin di dalam hatinya ada ketakutan, tapi dia terus melangkah. Sampai akhirnya bapak menyambut dia, bapaknya lari merangkul dia. Anak muda ini mengalami kasih dan damai sejahtera yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Anak ini terbebas dari tuntutan dan tekanan yang iblis berikan, yang diintimidasi oleh si iblis. Dan akhirnya anak ini dapat menikmati kedekatan dengan Bapa. Sampai akhirnya anak ini boleh mengalami pemulihan kehidupan. Memang tidak diceritakan bagaimana kelanjutan hidup anak ini, tapi saya percaya setelah kejadian itu, anak ini tidak lagi berani minta warisan kepada papanya untuk difoya-foyakan. Anak ini memiliki kehidupan yang baru, saudara. Ini yang hari ini sedang dikerjakan oleh iblis. Jangan sampai kita terjebak dalam intimidasinya, saudara. Saya mau katakan, jika kita dalam kondisi masalah pergumulan dan kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak akan punya kekuatan. Ya, iblis mengiming-imingi sebuah jalan keluar, tapi pada akhirnya dia mengikat kita dalam keterikatan dosa dan kita menjadi budak dosa. Terus berputar di situ. Tapi sore hari ini pastikan saudara, ketika intimidasi iblis menguasai kita, kita mau menang atas intimidasi iblis. Hari ini kita akan belajar. Ada 3 hal. Perhatikan. 3 hal yang akan menolong kita terbebas dari intimidasi iblis. Yang pertama. Nah, saudara sebentar. Balik dulu. Ini kok tiba-tiba ada gambar ini? Oh, slide terakhir. Ya, saya lupa. Maaf, belum ditampilkan. Di PowerPoint udah ya? Di Google Meet udah ya? Bapak Ibu perhatikan. Muka dari Bapak ini, saudara. Lihat mukanya baik-baik. Lihat mukanya baik-baik. Muka yang penuh dengan penantian. Muka yang penuh dengan kasih. Muka yang penuh dengan sukacita, muka yang aduh kamana wae kasep, mana kamana wae, aduh Gusti, puji Tuhan geus balik, aduh. Bisa terlihat dari wajahnya. Itulah wajah Tuhan kita. Itulah wajah Bapa. Ketika kita kembali kepada Dia. Sekalipun kita sudah kotor,
kita sudah najis, kita sudah terlalu banyak hal yang mendukacitakan hati dia. Tapi itulah mukanya ketika kita kembali kepada dia. Mari, di tahun ini kita bicara tentang jalan kemenangan. Kita mau menang atas intimidasi si iblis. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari intimidasi iblis? Lihat, ingatlah apa yang telah Yesus perbuat. Saudara, ingat apa yang sudah Yesus perbuat kepadamu dan kepadaku. Ya, ketika kita mengingat apa yang Yesus sudah perbuat, maka kita akan semakin menyadari bahwa kasih-Nya sangat besar bagi kita. Lukas 19 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara. Dan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu, dia tidak lagi pusingkan dirinya. Beberapa waktu lalu, pesawat Sriwijaya Air mengalami kecelakaan. Suatu hari saya nonton tayangannya, kepala tim untuk pencarian jenazah itu katakan begini, pencarian hari ini di stop. Karena apa? Cuaca buruk. Kenapa cuaca buruk menyebabkan pencarian di stop? Karena mereka masih memikirkan keselamatan dirinya. Tapi anak manusia ini, dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang tanpa memperdulikan dirinya. Sampai akhirnya dia mau mati di atas kayu salib, saudara. Kalau saudara pernah nonton film The Passion of the Christ, di situ kita melihat sedikit apa yang Yesus alami. Yesus tidak mati ditembak, Yesus tidak mati digantung, tapi harus melewati perjalanan penyiksaan yang begitu berat. Harus menjalani satu perjalanan yang begitu menyesakan buat dia. Tapi itu dia mau lakukan untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara yang hilang. Saudara coba buka Alkitabnya di dalam Roma 5, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yuk yang di rumah kita baca sama-sama, keluarkan suara kita. Roma 8 ayat 8, Roma 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ya, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Balik ke ayat yang ke-8. Di sini jelas saudara, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara tahu, saudara harus sadar selalu bahwa dosa itu menyakiti hatinya. Bahwa dosa itu melukai hatinya, saudara. Ya. Dan ketika dia mencari kita, dia mencari pribadi yang bukan yang menyenangkan dia, tapi mencari pribadi yang menyakiti dia. Ya. Orang mencari dan menyelamatkan pribadi yang baik kepada dia, itu mah wajar. Itu mah normal. Tapi Tuhan kita, dia mencari dan menyelamatkan yang menyakiti hatinya. Orang-orang yang menyakiti hatinya. Yang berdosa. Tidak heran saudara, di luar sana banyak sekali agama, banyak sekali kepercayaan. Dan mereka punya cara-cara
banyak cara untuk mencapai keselamatan. Tapi Tuhan kita tidak menunggu kita menemukan cara untuk mencapai keselamatan, tapi Tuhan kita menjadi jalan keselamatan bagi kita. Itu luar biasanya Yesus. Nah, ini harus selalu kita ingat. Seringkali kita lupa bahwa kita adalah manusia berdosa dan terhilang dalam keberdosaan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 19 dikatakan bahwa dosa itu, kita hidup di dalam kegelapan dan kita lebih menyukai kegelapan daripada terang, saudara. Ya, saudara bayangkan. Saudara berjalan di dalam kegelapan. Dosa membuat kita berjalan di dalam kegelapan. Kita tidak tahu arah tujuan. Kita hidup seperti apa yang dunia pandang baik, apa yang dunia pandang wajar. Kita terbawa arus dunia yang menyesatkan kita. Dan saat itu kita tidak memikirkan tentang Tuhan. Kondisi manusia yang berdosa itu kenapa dikatakan seperti dalam gelap? Karena mereka sama sekali tidak memikirkan tentang Tuhan. Mereka tidak peduli tentang adanya Tuhan. Bahkan kalau mereka pun mau mencari Tuhan, mereka berusaha mencari Tuhan yang masuk dalam logika mereka. Yang nggak nyampe, saudara. Itu yang dimaksud kenapa orang berdosa hidup di dalam gelap. Bersyukurlah, saudara. Karena kita tidak disuruh mencari terang, tapi terang itu yang mencari kita yang ada di dalam kegelapan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu bagaikan terang, saudara. Ketika manusia putus asa dalam keberdosaannya, ketika manusia putus asa ya di zaman Israel perjanjian lama, manusia dipaksa harus melakukan hukum Taurat, melakukan sekian banyak hukum Taurat dan poin-poinnya, saudara. Mereka mengalami putus asa, satu saja gagal, mereka gagal semuanya, mengalami keputusasaan. Tapi bersyukur, di dalam Yesus ada jalan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat yang sudah tidak asing, perhatikan hal ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16, dibuka Alkitabnya saudara ya, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak yang tunggal itu, atau Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita patut bersyukur, saudara. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang sekedar menciptakan kita. Bukan sekedar Tuhan yang memelihara kita. Bukan sekedar, tapi juga Tuhan yang memberi jalan keselamatan kepada kita yang berdosa. Dia bukan sekedar Tuhan yang memberi aturan dan sanksi. Tapi dia menjadi Tuhan yang turun ke dalam dunia menanggung sanksi manusia yang berdosa dan lewat Roh-Nya yang kudus. Dia memampukan manusia hidup di dalam kebenaran firman. Lengkap, yang jadi masalah kita mau atau enggak. Di sini dikatakan, Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percayanya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Buka Alkitabnya saudara di rumah ya. Kita lihat ayat ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal itu kuncinya. Mengenal. Itulah hidup kekal. Jadi saudara, hidup kekal bukan sekedar nanti kita sudah mati, tutup mata di bumi, buka mata di sorga, puji Tuhan. Tapi jauh lebih dalam daripada itu, hidup kekal berbicara bagaimana kita manusia berdosa bisa mengenal, punya relasi, punya hubungan, punya kedekatan dengan Allah yang suci, kudus, dan kekal. Mengenal, saudara.
Ingat terus apa yang sudah Yesus lakukan. Kalau saudara hari ini merasa Tuhan tidak ada, saudara hari ini merasa Tuhan sudah meninggalkan saudara, ingat apa yang sudah Dia lakukan untukmu. Sebelum engkau memperdulikan Dia, Dia sudah terlebih dahulu. Ayat 26 dikatakan, jika Roh Kudus itu hadir dan bekerja, maka Dia akan mengingatkan kita akan segala apa yang telah Allah katakan kepada kita. Artinya, untuk kita mengingat apa yang sudah Yesus lakukan, kita harus minta pertolongan dari Roh Kudus. Manusia itu can ingat geus poho. Kumaha yusak can ingat geus poho? Intinya cepat lupa. Cepat melupakan. Ya, itulah manusia. Kita bersyukur ada Roh Kudus. Minta setiap hari Roh Kudus ingatkan aku akan apa yang sudah Yesus lakukan di masa lalu untuk aku. Ketika saudara terintimidasi, saudara ambil waktu khusus berdoa, bersekutu, minta Roh Kudus ingatkan apa yang sudah Yesus lakukan untukku. Jika Tuhan Yesus belum menolong engkau dalam masalah keuangan, belum menyembuhkan sakitmu, tapi Dia sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosamu sehingga engkau punya jaminan keselamatan kekal. Itu jauh lebih berharga dari harta. Itu jauh lebih berharga dari kesehatan. Minta Roh Kudus bantu mengingatkan kita akan apa yang sudah Yesus perbuat bagi kita. Yang kedua, bicara hidup kekal, bicara tentang mengenal Allah yang kudus. Yang kedua, gimana supaya kita bisa terlepas dari intimidasi iblis? Caranya, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Saudara tahu kisah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego tentunya ya. Mereka diancam, mereka diintimidasi. Kalau engkau tidak menyembah patung, kalau engkau menyembah Allah lain selain raja dan dewa yang disembah oleh raja, maka engkau akan dihukum. Tapi penghukuman, sanksi, tidak menggetarkan hati mereka untuk mereka tetap menyembah Allah. Ayub, oleh orang terdekatnya, saudaraku pamajikana di bejaan kia, Ayub, nanaonan mana menyembah Allah. Sekarang hujatlah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub tidak mau menghujat Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenal siapa Allahnya. Kenapa di dalam pergumulan kalau saudara baca kisah Ayub, Ayub selalu bertanya sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, bertanya sama Tuhan. Karena Ayub tahu Tuhan itu nggak mungkin jahat sama dia. Tapi Ayub dalam keterbatasannya dia tidak mengerti apa rencana Tuhan. Mari saudara, pengenalan ini sangat penting. Saya dari dulu dibilangin gini, Yusak. Saudara, walaupun saya tidak tampilkan fotonya, tapi percayalah waktu saya kecil itu lucu sekali. Waktu saya kecil, saya ingat sekali kalau dianterin ke sekolah. Orang tua saya selalu bilang gini, kalau ada yang bilang, papi suruh jemput kamu, jangan mau. Iya. Kalau ada yang bilang, papi suruh aku jemput kamu, jangan mau. Memang tidak ada sih yang tanya, yang bilang ke saya, papi suruh saya jemput kamu, nggak ada. Nggak ada maling yang niat culik saya. Karena begitu dia lihat porsi makannya gede. Susah gendongnya. Tapi sekalipun ada orang yang berkata demikian, saya tidak akan mau. Kenapa? Karena saya mengenal orang tua saya. Ya, suatu hari di subuh-subuh, di rumah saya, telepon berdering saudara. Subuh-subuh berdering dan ada suara orang nangis-nangis. Ibu saya yang angkat telepon. Dan dari telepon itu dikatakan, saya dari kantor polisi, anak ibu ditangkap karena narkoba. Walaupun hati ibu saya terkejut, kaget, tapi di dalam hatinya dia tidak percaya Yusak tertangkap karena narkoba. Kenapa? Karena ibu saya tahu saya, mengenal saya. Itu contohnya saudara. Begitu juga ketika kita mengenal Allah dengan benar dan kita mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Dia. Maka kita tidak mudah dibohongi oleh iblis yang iblis katakan, Tuhan meninggalkan engkau. Ketika iblis katakan Tuhan meninggalkan engkau dan kita punya pengenalan yang bertumbuh kepada Tuhan, kita bisa katakan enggak.
Karena aku sudah dibeli, nggak mungkin dia ninggalin aku. Secara aku harganya adalah nyawa dia. Tapi kalau kita tidak mengenal, kita sangat mudah diombang-ambingkan, saudara. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Sebab apabila semuanya itu ya ada padamu, nanti kita akan bahas sedikit. Dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau di atasnya itu, kalau kita punya iman, dan kepada iman itu, kepercayaan kepada Allah, ditambah dengan kebajikan, artinya ditambah dengan perbuatan baik kita kepada orang-orang di sekitar kita, ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih semua orang. Maka pengenalan kita akan semakin bertumbuh. Kita akan berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Saudara, seringkali kita hanya berusaha mencapai keberhasilan dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal memperoleh segala yang bisa diukur oleh dunia. Tapi hari ini mari saudara, terlebih 2 bulan ini kita belajar untuk semakin bertumbuh dalam mengenal dan mengalami Yesus. Mari kita punya target untuk kita berhasil dalam mengenal Yesus lebih lagi. Memiliki target, berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Caranya gimana? Miliki iman. Iman timbul dari pendengaran. Baca firman, iman kita akan tumbuh. Yang kedua, caranya gimana? Lakukan kebajikan. Artinya, perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar. Ketika kita baik sama orang di sekitar, saudara, firman Tuhan tulis, kita akan dibawa semakin mengenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah kasih. Mari saudara, orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bukan orang yang selalu baca Alkitab 24 jam satu hari, baca terus sampai nunutan, bukan. Tapi orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Terus. Di situ saudara akan semakin mengenal Yesus. Bertumbuh dalam pengenalan. Contoh saudara. Waktu saya kecil, saya diajarin jalan. Oh gitu jalan dilihatin. Yusa kalau jalan gini ya, dicontohin sama orang tua saya. Oh ya. Terus saya cuma merenungkan. Dia oon. Untung pakai masker. Kalau nggak pakai masker kelihatan kayak orang oon. Merenungkan. Oh jalan teh gitu. Yusa bisa jalan nggak? Yusa harus renungkan, lakukan praktek. Waktu Yusa udah bisa jalan, saya lihat ada orang lari. Kok bisa lebih cepat ya? Kok bisa lebih cepat? Saya lakukan lari. Bisa. Ya. Begitulah kita dengan Tuhan. Kenapa kita seringkali merasa kerohanian kita mentok, pengenalan kita akan Tuhan mentok? Karena kita berkata stop untuk melakukan kehendak Dia. Saya mau katakan, memang untuk melakukan kehendak Dia, itu perlu perjuangan. Tadi pagi Bapak Pembina firman Tuhan katakan, untuk melakukan perintah Tuhan, seringkali kita harus membuang, harus mengesampingkan keinginan kita yang paling ingin untuk melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita nggak kuat, tapi saudara jangan lupakan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk mengingat apa yang Yesus lakukan, andalkan Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus untuk mengingat. Untuk semakin mengenal, ada bagian kita baca firman, renungkan, lakukan, dan minta campur tangan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa doa berkat saya aneh. Sampai saya pelayanan di satu tempat, pulang jemaatnya ada yang chat saya. Kok tolong doa berkat tadi apa? Tolong direkamin. Kok saya dengernya aneh, baru saya denger. Kenapa? Karena di dalam doa berkat itu saya katakan apa? Kekuatan, kerelaan, dan kekuatan dari Tuhan memampukan kita melakukan firman Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan kita nggak bisa. Untuk kita bertumbuh pada pengenalan akan Tuhan. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman dalam kekuatan Roh Kudus. Jangan dengan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita akan kecewa. Kita ngerasa nggak mampu. Yang ketiga, saudara. Gimana caranya? Terbebas dari intimidasi. Hiduplah atau berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu nggak kenapa orang seringkali terintimidasi? Celahnya itu di mana? Celahnya itu di dosa.
Waktu kita sekali berbuat dosa dan kita terpuruk pada suatu masalah, kita mau dekat sama Tuhan, iblis katakan apa? Tuhan tolak kamu, kamu bilang kemarin mau bertobat, sekarang dosa lagi. Sekarang balik lagi sama Tuhan. Enggak. Caranya simpel. Gimana supaya kita tidak terintimidasi sama iblis? Jaga hidup kita hari ini. Kalau hari ini kita terintimidasi itu karena keputusan kita di masa lalu. Kita akan kembali terintimidasi di masa depan kalau hari ini kita melakukan dosa, tidak menjaga hidup kita berjalan dalam kebenaran. Lihat gambarnya saudara. Dua orang berjalan, bapak dengan anak. Misalnya nih, bapak ini mau jalan ke Jakarta. Bapak itu nggak tahu jalan. Masuklah dia ke rel kereta. Kira-kira dia bisa nyampe nggak ke Jakarta? Bisa. Berjalan. Ikutin treknya. Kita nggak sendiri. Ada pribadi yang lebih dewasa. Ada pribadi yang lebih besar. Yang akan memampukan kita. Yang mendampingi kita dalam perjalanan kita. Saudara, ketika iblis mau menggoda kita untuk kita kembali jatuh dalam dosa. Saya mau ingatkan. Jangan pikir enaknya dosa. Tapi pikir. Intimidasi yang nanti akan iblis berikan kepada kita itu sangat memberatkan kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Jadi jaga baik-baik hidup kita hari ini. Supaya di kemudian hari kita tidak ada celah. Iblis gak punya celah untuk mengintimidasi kita, saudara. Kalau hari ini kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa, banyak sekali celah yang dia miliki untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Peran Roh Kudus memampukan kita berjalan di dalam kebenaran. Dan yang paling terakhir, lupa, ada 4, saudara ya. Yang pertama, lepas dari intimidasi, yang pertama apa? Ingat apa yang Yesus lakukan. Yang kedua apa? Bertumbuh dalam pengenalan. Yang ketiga apa? Berjalan dalam kebenaran. Yang paling terakhir, yang keempat adalah milikilah dan jadilah support system. Apa sih support system? Support system merupakan kita menjadi support system buat orang. Di mana orang ketika terpuruk, kita mengangkat dia. Ketika kita terpuruk, ada orang-orang di sekitar kita yang mendukung kita, saudara. Kalau saudara kemarin ikut komsel, Bro Sam sempat kesaksian. Bagaimana tahun 2020 cukup berat untuk beliau. Ya, banyak masalah yang terjadi dan intimidasi sangat memenuhi kehidupannya, dia berperang di sana. Dan salah satu poin yang dia katakan di hari Jumat lalu adalah bagaimana ada support system. Ada orang-orang yang tahu kejatuhannya, tapi orang-orang itu ayo bareng-bareng. Ayo maju lagi di dalam Tuhan. Saudara, tentang support system ini bisa lihat Yudas dan Petrus. Yudas dan Petrus sama-sama melakukan hal yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Yudas menjual dan Petrus menyangkal. Dua-duanya. Tapi respon dari keduanya beda. Yudas intimidasi, akhirnya dia bunuh diri. Petrus dia tahu bersalah. Tapi dia kembali masuk ke dalam komunitas yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dibangkitkan kembali. Akhirnya Yohanes 21, Yesus datang dan panggil Petrus untuk kembali. Saudara, pastikan kita memiliki support system. Dan pastikan kita menjadi support system. Di tengah keluarga, mari anak-anak menjadi support system orang tua. Suami menjadi support system istri. Istri menjadi support system suami. Maka keluarga akan kuat dan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya kuat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. 4 hal hari ini kita belajar. Intimidasi bukan datang dari Tuhan. Intimidasi berasal dari si iblis. Untuk itu, selalu ingat apa yang sudah Yesus perbuat. Hiduplah, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Dia. Hidup dalam kebenaran. Dan milikilah support system. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali, kami boleh disadarkan kembali. Tuhan, tolong kami. Jika hari ini kami diintimidasi begitu hebat oleh si iblis. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar ada kekuatan bagi kami untuk mendekat, untuk melawan intimidasi iblis itu. Ajar kami untuk selalu mengingat apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena kita
Dia menderita karena kita. Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Kita bangkit berdiri bersama. Karena kita Dia menderita karena kita. Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Pada sore hari ini, saudara, ini merupakan kesempatan yang indah di mana kita akan kembali bersekutu dalam sakramen perjamuan kudus. Apa fungsi dari sakramen perjamuan kudus ini? Fungsi utama dari sakramen perjamuan kudus ini untuk mengingatkan kita akan apa yang sudah Yesus lakukan. Dia mati di kayu salib, menebus dosa saya dan saudara. Karena kita, dia rela menderita. Supaya kita yang terhilang itu boleh diselamatkan. Aku berdoa Roh Kudus jamah setiap jemaatmu. Persiapkan lebih lagi kami untuk mengikuti perjamuan kudus sore hari ini. Kami nggak mau perjamuan kudus ini sia-sia. Kami nggak mau Tuhan lewat perjamuan kudus ini kami tidak kembali diingatkan akan apa yang sudah Tuhan lakukan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Perjamuan kudus sore hari ini mendatangkan pemulihan, membangkitkan semangat yang patah, memberi kekuatan bagi setiap kami. Mari saudara, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Saudara yang ada di rumah, persiapkan perjamuan kudus kita. Dan persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pembina untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang yang bertugas membagikan tubuh dan darah Kristus dan kita masuk sekali lagi dalam doa. Melalui firman-Mu, kami disadarkan, diteguhkan. Dan saat ini kami mau melakukan persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus dengan iman percaya. Bahwa Tuhan sudah memerdekakan kami dari segala intimidasi, tekanan-tekanan dari penguasa kegelapan di udara. Dan saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus agar kami mengalami satu pemulihan, satu pembebasan, satu kemerdekaan. Kami dijadikan sebagai ciptaan baru. Persiapkan kami semua dan sebentar tubuh dan darah Kristus akan dibagikan untuk mendatangkan kekuatan kesehatan rohani, iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba bagikan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Persiapkan kami semua Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ini persekutuan yang mulia. Ini persekutuan yang kudus, sehingga melalui persekutuan ini pula kami dipulihkan di dalam relasi persekutuan dengan Bapa di surga. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama pakai berdiri. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kami mengingat korban Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu itu adalah penebusan bagi kami. Kami yang percaya mengalami pembebasan atas penebusan-Mu. Dan saat ini kami memegang roti yang Engkau pecah-pecahkan. Sebagaimana firman Tuhan katakan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian firman Tuhan juga demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mohonkan berkat dan pengampunan dosa adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami kembali mengalami kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan ini akan membawa satu perubahan besar bagi setiap pribadi kami. Kami dibebaskan dari intimidasi iblis. Kami diciptakan ulang sebagai ciptaan baru di dalam anugerah Yesus Kristus. Sehingga dengan satu pembaharuan dan persekutuan tubuh dan darah Kristus, maka kami beroleh kemenangan dan kebebasan untuk kembali bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus dan mulia. Terima kasih untuk berkat yang mulia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan perahkan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita boleh mengikuti ibadah pada sore hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam doa berkat, ada pengumuman, ada laporan keuangan, saudara. Ya. Laporan keuangan bulan Januari. Seharusnya ini dilaporkan minggu kemarin, tapi saya kelupaan. Ya, kas bulan Desember tahun 2020 sebesar 6.319.450. Dan ada persembahan tanggal 3 sebanyak 50.000, tanggal 10 sebanyak 50.000. Dan ada persembahan kasih untuk pelayanan musik sebesar 100.000. Ada persembahan tanggal 17 Januari sebesar 100.000. Persembahan musik sebesar 100.000, persembahan tanggal 24, 50.000, terus ada PK untuk pelayan dalam bidang musik, 100.000, dan ada persembahan tanggal 31 sebesar 50.000, dan ada persembahan untuk tim, ya, praise and worship sebesar 200.000. Saldo akhir Januari tahun 2021 sebesar 6.019.450. Ya, untuk persembahan dan persepuluhan bisa langsung ditransfer ke rekening BCA 1570330043 atas nama Yusak Setiawan. Nanti kita hari Rabu akan sama-sama kembali worship night, dan hari Jumat kita akan sama-sama kembali mengikuti komsel. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri, yang di rumah kita bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menolong kami untuk memuji, untuk menyembah, untuk meninggikan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya, perjalanan, aktivitas kami sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang sempurnakan semuanya, biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Sebelum kami berpisah, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lawat pulihkan jamah bangsa dan negara kami. Bawa Indonesia keluar dari permasalahan pergumulan. Genapi apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di tengah bangsa dan negara kami. Karena kami percaya Engkau berkuasa sanggup memulihkan bangsa dan negara kami, Tuhan. Di tengah penyebaran virus COVID-19 yang begitu luar biasa. Di tengah memperbaiki
daerah-daerah pasca bencana. Tuhan, kami berseru Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong. Di tengah isu banyaknya akan terjadi bencana alam, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Biar hikmat Tuhan menyertai pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biar dengan keputusan yang mereka ambil, ada campur tangan Tuhan yang menolong bangsa Indonesia lebih lagi masuk dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami bersatu berdoa Tuhan, untuk saudara seiman kami yang dalam kondisi kurang sehat Tuhan. Ada Bapak Anyan, ada Ibu Fang-Fang Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang sempurna datangnya daripada Tuhan. Iman pengharapan yang tidak goyah sekalipun dalam pergumulan akan kesehatannya. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan tolong setiap proses tindakan dokter tim medis yang akan menolong dua saudara seiman kami ini Tuhan. Untuk mengalami pemulihan Tuhan yang campur tangan semuanya. Terima kasih kami berdoa buat komunitas ini, kami serahkan terus bawa komunitas ini Tuhan. Semakin memperkenalkan Tuhan dengan benar. Sehingga kami semua boleh mengenal dan mengalami Engkau dengan benar. Kami semua rindu untuk senantiasa bersaksi tentang Engkau bagi lingkungan kami. Kami senantiasa rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi teladan. Kami senantiasa rindu Tuhan, membawa orang-orang di sekitar kami, mengenal Engkau dengan benar lewat hidup kami. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela untuk melakukan kehendak Tuhan dan ada kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga-keluarga, memberkati hubungan orang tua, anak, suami, istri, kakak, adik, memberkati kesehatan, perekonomian, lebih lagi kerohanian dan pelayanan setiap kami. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami untuk mengelolanya dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan, memperoleh yang terbaik dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, senangkan hatimu Tuhan. Senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.